Shalom, salam sehat bagi kita, jemaat yang terkasih. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal hidup kita. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, kita lebih dulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Senin 25 Oktober 2021, yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam sehat bagi kita semua dan selamat pagi. Saya pernah mendengar pertanyaan seperti ini. Apakah seorang yang beriman dapat dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah seorang yang beriman dapat dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan? Sampai saat ini semakin bertambah jumlah orang yang mengaku beriman. Tetapi dalam mencapai suatu kesuksesan dan keberhasilan, masih banyak orang yang mengandalkan kekuatan dunia ini. Tanda kutip, termasuk orang yang menyatakan dia beriman tadi. Dengan situasi dan kondisi seperti itulah keadaan dunia ini. Sehingga pada pagi ini Tuhan mau menyampaikan firman-Nya. Di saat kita melakukan segala sesuatu, baik dalam perkataan dan perbuatan, haruslah di dalam Tuhan Yesus serta mengucap syukur. Pertanyaan, mengapa melakukan segala sesuatu itu harus di dalam nama Tuhan Yesus? Hal inilah yang harus dikondisikan secara umum pada banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan bahkan ada dari antara orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sama sekali tidak mengikat Tuhan Yesus dalam kegiatan hidupnya. Jemaat yang terkasih, ada dua gambaran kehidupan dan sifat dalam dunia ini yang diingatkan kepada kita. Yang pertama, sifat yang baik, dan yang kedua, sifat yang jahat. Atau hidup di dalam Kristus dan hidup di luar Kristus. Kedua hal ini mengarahkan kita dalam proses hidup seperti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, yaitu bekerja, melakukan segala sesuatu. Bekerja itu adalah melakukan segala sesuatu. Tentu firman Tuhan pagi ini mempertegas bahwa bekerja itu bukanlah hanya sekedar beraktivitas, mengejar target kehidupan, supaya ada kelangsungan hidup. Namun firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, sebab juga waktu kamu berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya kita jangan hanya terfokus bekerja itu hanya untuk mencari makan atau mendapatkan upah semata-mata untuk mencari harta. Namun kita mau memahami dan berpikir bagaimana orang percaya memahami arti bekerja itu di dalam nama Yesus. Kita membahas dalam dua tulisan, yaitu yang pertama bekerja dalam arti baik dan benar, yang kedua bekerja dalam arti integritas. Ini bukan hanya sekedar prinsip-prinsip umum bagaimana kita mau bekerja, tapi lebih penting adalah memotivasi kita
Karena kita sedang melakukannya dalam nama Tuhan Yesus sebagai ibadah kita. Saudara-saudara, ketika kita bekerja di dalam Tuhan Yesus, maka disitulah Tuhan akan hadir dan langkah kita pasti akan disertai oleh kekuatan kuasa-Nya dan kebenaran firman-Nya. Dengan bekerja melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ada suatu kuasa yang dahsyat di dalam hidup kita dari Allah yang hidup. Allah yang hidup itu adalah Allah yang memberi keselamatan. Keselamatan itu ada di dalam pengampunan dan yang mengabulkan doa kita. Jemaat yang terkasih, jangan ada keraguan lagi di setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Sebab jika kita melakukan semuanya itu bersama-sama dengan Yesus, maka kehidupan dan pekerjaan kita telah dilindungi dan disertai oleh kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang percaya bekerja harus dengan motivasi kasih kepada sesama. Karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kasih memotivasi kita melakukan apa saja yang ada di dalam pekerjaan kita. Dengan kasih kita harus bekerja keras. Kasih itu adalah kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat. Kasih yang berkorban, berpusat pada kemauan dan ditampilkan dalam perbuatan. Karena itu, ketika kita bekerja, kita harus bekerja keras, menyangkal diri, rela berkorban, dan berorientasi kepada kebaikan sesama, baik rekan kerja maupun yang lain. Jemaat yang terkasih, dengan motivasi seperti ini, kita akan mampu bekerja di dalam kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah tantangan-tantangan yang berat sekalipun. Kita mengasihi sesama melalui sikap kita, melalui perkataan kita dan perbuatan kasih dalam wujud melayani mereka, yaitu mengusahakan kebaikan kepada siapapun. Jemaat yang terkasih, dalam semua pekerjaan yang benar akan memberikan kesempatan yang baik bagi orang lain untuk meniru apa yang telah kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dimotivasi untuk melakukan kebaikan dan kebenaran yang menjadi integritas kita. Oleh karena itu, kita diingatkan bagaimanakah kondisi kita selama ini di dalam pekerjaan kita. Apakah kita bekerja hanya untuk menyelesaikan pekerjaan itu semata-mata, atau hanya mencari target semata-mata tanpa memikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi pujian bagi orang lain? Sehingga ketika kita gagal melakukan itu, maka kita lebih banyak galau dengan pekerjaan kita karena kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita diberikan Tuhan untuk bekerja. Marilah kita bekerja di dalam kasih Kristus yang nyata, baik itu dalam perkataan dan perbuatan, sehingga
apa yang kita lakukan itu bukan hanya bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain, tetapi sekaligus pekerjaan kita itu adalah ibadah kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini dalam kehidupan kami. Kau bangunkan kami dari tidur kami dan Engkau sempurnakan hidup kami Tuhan di dalam firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk melakukan segala sesuatu, baik itu dalam perkataan dan perbuatan, sambil mengucap syukur kepada Tuhan, karena itulah yang Engkau kehendaki dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi suluh dan kekuatan kepada kami, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran kami, tidak mengandalkan pengetahuan kami, tetapi kami mengandalkan kasih setia-Mu, supaya setiap kami melakukan segala sesuatu, baik pekerjaan kami, bermanfaat untuk sesama kami, terutama untuk memuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kasih-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, menyapa setiap jemaat-Mu, dan memberikan semangat bagi kami, memotivasi kami, supaya kami semakin kuat dan penuh sukacita dalam melakukan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ini, berkati gereja-Mu, secara khusus HKIP Surabaya ini, dalam pelayanan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan sukacita dan kebijakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terima kasih buat waktu kita. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetap semangat, lakukan aktivitasmu bersama-sama dengan Tuhan, dan selamat berkarya. Terimalah salam kami, salam sehat. Horas, horas, horas.